Teman-teman yang belum pernah mungkin bisa datang ke sini dan mencobanya sendiri. Kembali lagi di channel David19. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami, juga memberikan like dan juga sudah bersedia mensubscribe channel kami. Terima kasih banyak atas supportnya dan jangan lupa untuk terus mendukung kami agar kami bersemangat dalam berkarya dan membuat konten-konten berikutnya. Belum move on dari Tampak Siring, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan atau menelusuri Das Pakerisan atau daerah aliran Sungai Pakerisan. Nah, Sungai Pakerisan ini merupakan situs warisan dunia yang sudah disahkan oleh UNESCO 2012 silam. Jadi peninggalan purbakala yang merupakan warisan dunia ini meliputi beberapa pura dan juga sistem subak yang sudah mendunia dengan konsep Trihita Karananya. Nah, untuk bagian video yang pertama, kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi Pura Tirta Empul. Nah, Pura Tirta Empul ini berlokasi di hulu Sungai Pakerisan. Kalau ngomong-ngomong soal Pura Tirta Empul, teman-teman semua pasti sudah banyak yang tahu ya, atau mungkin udah pernah berkunjung ke sini. Jadi baik wisatawan luar negeri, domestik, ataupun orang-orang lokal banyak yang sudah mengenal Pura Tirta Empul. Buat teman-teman yang sudah pernah ke sini atau memiliki pengalaman mengunjungi Pura Tirta Empul, bisa tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan seperti apakah keseruan kami? Mari kita lanskui. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung, pasti juga sempat melihat pura yang ada di belakang saya ini, disebut dengan Pura Campuan Tirta Empul. Jadi, pura ini dibangun karena dipercayai tepat di poin ini, di mana beberapa mata air suci yang mengalir ke Sungai Pakerisan bercampur atau bertemu. Nah, dari itulah kenapa pura ini disebut dengan campuan, yang artinya bercampur. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam areal pura. Nah, hal yang sangat penting untuk diperhitungkan sebelum kita mengunjungi pura yang berada di Bali, baik di Tirta Empul atau dimanapun, kita harus tahu kalau pura itu pada umumnya akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Utama Mandala atau Jeruan. Nah, ini adalah bagian yang disucikan oleh orang Bali dan biasanya menjadi tempat di mana upacara atau pemujaan berlangsung. Kemudian ada Madya Mandala. Nah, Madya Mandala ini disebut juga Jaba Tengah atau areal tengah dari pura. Nah, biasanya kalau kita sudah memasuki Jaba Tengah, kita juga harus memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan adat yang ditentukan di Bali. Nah, kemudian di sisi luar atau disebut dengan Jaba Sisi atau istilahnya juga disebut dengan Nista Mandala, di mana saya sedang berdiri sekarang. Ini merupakan daerah luar pura.
Nah, untuk orang-orang yang akan mengunjungi pura biasanya pasti melihat ini. Sebelah sini ini penting untuk diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang mau mengunjungi pura, mohon dengan sangat memperhatikan adat dan sopan santun sebelum berkunjung ke pura. Nah, yang pertama yang sudah pasti adalah berpakaian atau memakai sarung kamen. Jadi tidak disarankan untuk kita masuk ke dalam pura dengan memakai celana pendek. Kemudian juga untuk para wanita, biasanya kalau sedang haid tidak diperkenankan untuk memasuki areal pura. Alasannya adalah ini merupakan bagaimana cara orang Bali untuk menjaga kesucian pura tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung, mohon diperhatikan sebelum masuk ke areal pura. Nah, di Jabet Tengah Pura atau Madya Mandala terdapat halaman yang sangat luas dan dibangun bangunan besar yang disebut dengan wantelan. Di Bali, wantelan merupakan bangunan yang cukup serbaguna. Jadi kadang-kadang digunakan sebagai peparuman atau tempat rapat. Juga saat ada upacara, biasanya wantelan digunakan sebagai panggung hiburan. Jadi saat upacara berlangsung, ada juga hiburan-hiburan yang dilangsungkan di pura dan lokasinya di wantelan. Selain itu, teman-teman juga bisa lihat di belakang sini penampakan dari Istana Tampak Siring. Nah, ada versi yang mengatakan kenapa sih Istana Tampak Siring dibangun di samping Pura Tirta Empul. Ada yang mengatakan kalau dulu Bapak Presiden Soekarno suka ngintipin orang mandi. Tapi ini kayaknya agak ngaco gitu ya. Karena menurut saya, Das Pakerisan atau daerah aliran Sungai Pakerisan memiliki banyak sekali situs-situs purbakala. Jadi bisa dibilang terjadi sejarah besar mengenai perkembangan peradaban Bali kuno dan juga perkembangan pengaruh agama di Bali. Jadi mungkin itulah sebabnya mengapa Istana Presiden dibangun di Tampak Siring, karena memiliki banyak sekali sejarah-sejarah besar mengenai perkembangan peradaban kuno di Pulau Bali. Sebelum memasuki areal yang disucikan atau utama mandala atau disebut jeruan, biasanya juga ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi menjaga kesucian pura itu dibagi menjadi beberapa hal, termasuk salah satunya bagi teman-teman wanita yang ingin masuk ke jeruan atau areal utama pura, biasanya diharapkan untuk mengikat rambutnya biar tidak terurai. Jadi tujuannya agar rambut itu tidak jatuh di lantai pura atau nataran pura. Nah, karena bagian tubuh dari manusia yang manapun itu tidak diperkenankan untuk tertinggal. Nah, sama halnya dengan haid, jadi agar tidak ada tetesan darah, rambut, atau juga meludah juga kurang sopan, terutama di areal jeruan atau yang disucikan. Berbicara tentang Pura Tirta Empul, sangat erat kaitannya dengan mitologi peperangan Dewa Indra melawan Maya Denawa. Nah, jadi dikisahkan, Maya Denawa ini merupakan seorang raja yang sangat sakti, anak dari Dewi Danu. Nah, si raja ini memiliki kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata manusia biasa. Karena hal tersebut, dia pun menjadi angkuh. Keangkuhannya ini membuat dia lupa daratan dan menganggap kalau dirinya merupakan Tuhan. Tidak ada yang lebih sakti dari dirinya. Jadi Maya Denawa pun menghentikan seluruh upacara yang pernah berada di Bali. Seluruh pemujaan yang sempat berada di Bali dihentikan oleh dirinya karena dia memerintahkan seluruh masyarakat untuk memuja dirinya, bukan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Itu yang dia pikirkan. Hal ini tentu saja membuat masyarakat atau rakyat tidak tenang dan tidak bahagia. Maka dari itu diceritakanlah dikerahkan pasukan dari Dewa Indra. Dewa Indra sendiri, beliau merupakan salah satu dewa dari mitologi Hindu Bali. Beliau merupakan dewa perang. Nah, pasukan beliau pun diturunkan ke bumi untuk menghentikan kejahatan dari Maya Denawa ini. Terjadilah peperangan besar antara Maya Denawa dan pasukan Dewa Indra. Mengetahui ternyata Maya Denawa tidak sekuat itu,
dia pun melarikan diri. Seluruh pasukannya yang terbunuh ditinggalkan oleh dia. Dia melarikan diri dan dikejar oleh pasukan dari Dewa Indra. Maya Denawa ini tidak hanya sakti, tetapi dia juga licin dan licik. Dia bersembunyi dan lari dan bersembunyi seperti itu terus, hingga pasukan dari Dewa Indra pun kelelahan. Disinilah keluar niat jahat dari Maya Denawa. Dia menciptakan apa yang disebut dengan tirta cetik atau mata air yang beracun. Tanpa diketahui oleh pasukan Dewa Indra, rencana Maya Denawa pun berhasil. Mereka beristirahat dan meminum tirta cetik tersebut tanpa mengetahui kalau tirta itu diciptakan oleh Maya Denawa. Kemudian seluruh pasukan Dewa Indra pun sekarat. Mereka berjatuhan satu persatu karena racun dari tirta atau air tersebut. Melihat situasi seperti ini, akhirnya beliau Dewa Indra pun turun ke dunia untuk menyelamatkan pasukannya dan mengalahkan si Maya Denawa ini. Dengan tombak dan kekuatannya, beliau Dewa Indra menancapkan tombak tersebut dan mengucurlah mata air yang disebut hari ini dengan tirta empul atau tirta yang mengepul. Jadi tirta ini merupakan penawar dari tirta cetik tersebut atau tirta yang beracun yang diciptakan oleh si Maya Denawa. Nah, disembuhkanlah seluruh pasukan dari Dewa Indra ini dengan air suci yang telah diciptakan oleh Dewa Indra. Kemudian singkat cerita, Maya Denawa pun dikejar dan pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Dewa Indra dengan menancapkan anak panahnya dan memenggal kepala si Maya Denawa. Setelah itu, kekejaman Maya Denawa pun berakhir. Semua kehidupan berjalan normal dan masyarakat pun dapat kembali melakukan pemujaan kepada Tuhan. Semua orang berbahagia. Nah, demikianlah mitologi atau urban legend yang berkembang di masyarakat mengenai kisah Maya Denawa dan Dewa Indra. Jadi ini merupakan mitologi yang berkaitan erat dengan Pura Tirta Empul. Namun versi lain mengatakan kalau Pura Tirta Empul ini sudah dibangun dari abad ke-9 di eranya Warmadewa, yaitu tepatnya dipimpin oleh Sri Chandra Baya Singa Warmadewa, merupakan keturunan dari Sri Kesari Warmadewa, raja yang memimpin Bali di abad Bali kuno. Nah, hal ini juga tertulis di sebuah prasasti yang disebut Jaya Stambo dan dilokasikan di Pura Sakenan, Desa Manukayalat, Kecamatan Tampak Siring. Di bagian utama mandala atau jeruan terdapat wangunan-wangunan atau pelinggih-pelinggih. Namun yang menarik di sini ada yang disebut dengan punden berundag atau tepesano. Jadi wangunan ini memiliki struktur bertingkat tanpa atap dan di atasnya ada rumput ilalangnya. Nah, di Pura Tirta Empul ini terdapat punden berundag dan yang pernah saya dengar ini memiliki keterkaitan dengan pemujaan sebelum adanya pengaruh Hindu atau Buddha di Bali. Jadi sebelumnya kepercayaan di Bali disebut dengan kepercayaan tirta, di mana masyarakat mengusung penghormatan kepada leluhur dan juga penghormatan kepada alam semesta. Nah, ini bisa disebut juga dengan animisme yang merupakan kepercayaan tertua di negara Indonesia. Jadi di Bali sendiri disebut dengan tirta yang disimbolkan dengan tepesano atau punden berundag tersebut. Selain tepesano, di bagian jeruan juga terdapat sumber mata air suci yang berada di sebelah timur bagian jeruan dan di sebelah baratnya ada beberapa arca, yaitu arca Linggayoni, Nandi, dan juga ada arca Singa yang merupakan peninggalan dari Pura Tirta Empul. Sehubungan dengan mitologi tersebut, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu atau bahkan sudah pernah kesini sendiri untuk melakukan pengelukatan atau pembersihan ya, karena Tirta Empul tidak hanya terkenal di mana orang-orang datang untuk berkunjung dan sembahyang saja, namun Tirta Empul sangat terkenal dengan mata air sucinya yang mampu atau dapat menyembuhkan atau membersihkan penyakit. Jadi banyak sekali baik orang lokal, wisatawan luar negeri ataupun domestik datang ke sini juga melakukan pembersihan. Jadi mata air suci ini dibagi menjadi 3 kolam. Yang pertama memiliki 14 pancuran, di mana setiap pancuran memiliki fungsi untuk menyembuhkan atau membersihkan bagian tubuh masing-masing yang terpisah. Dan juga ada 2 pancuran yang biasanya tidak atau dilewati, yaitu namanya tirta pengentas. Nah, ini biasanya
untuk upacara kematian. Jadi orang-orang yang datang yang tidak tahu sih tidak apa-apa, tapi yang tahu biasanya akan di skip. Kemudian setelah itu ada tirta yang saya tahu itu pengeleburan Itian Ale ya. Jadi itu dipercaya dapat membersihkan atau menghilangkan dan menjauhkan mimpi-mimpi buruk. Jadi biasanya teman-teman yang suka tidur nih, mimpi buruk, mimpi ingat mantan kali ya, bisa melukat ke sini. Nah, setelah kolam yang pertama ada kolam yang kedua, di posisinya di tengah-tengah. Jadi memiliki dua pancuran. Nah, yang ini dipercaya fungsinya dapat membersihkan segala kutukan dan sumpah. Kemudian di kolam yang ketiga merupakan tirta gering atau tirta yang juga orang-orang banyak menyebutnya sebagai tirta empul. Jadi tirta yang diciptakan oleh Dewa Indra. Jadi tirta ini dapat menyembuhkan segala jenis penyakit baik itu berat maupun ringan. Tapi semua itu kembali kepada kepercayaan kita. Dan ya ada yang sudah membuktikannya juga, ada juga yang masih datang mencobanya. Buat teman-teman yang belum pernah mungkin bisa datang ke sini dan mencobanya sendiri. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita di Tirta Empul. Jadi cerita-cerita udah, terus melukat juga udah, ini udah seger banget. Tapi belum selesai, ini baru tempat atau pura pertama yang kita kunjungi. Jadi perjalanan menelusuri Das Pakeresan masih akan berlanjut. Jadi buat teman-teman semuanya tetap sehat, stay tune dan nantikan video kami berikutnya. Salam.